Salam, salam, selamat pagi di Jum Semadone atau Cahaya Firman ya. Saudara, kita sudah dibangunkan dalam keadaan sehat ya. Harus kita akui. Mungkin saudara dalam keadaan lemah ataupun kurang fit, yakinlah itu satu episode kehidupan, Tuhan akan kuatkan lagi. Dan juga kita tidak lupa menyapa saudara kita, halo, yang ada di Eropa ya, yang sudah ngantuk-ngantuk sekarang. Tapi kita tetap bersatu di dalam renungan pagi ya. Dan juga saudara kita di kota New York, Amerika dan sekitarnya yang sudah sore menjelang malam hari. Tidak terasa kita satu minggu awal weekend ya, kita merasa satu minggu ini campur tangan Tuhan. Saudara, mungkin banyak pengalaman saudara, saya coba kasih sedikit ya. Saya banyak nonton di komal-komal Kristen ya, banyak Muslim masuk yang selalu bertanya, kalian menyembah manusia. Wow, itu tuduh-tuduhan intimidasi. Kalian menyembah Tuhan. Kalian menyembah manusia. Kalian menyembah mayat. Betul, itu si iblis Lucifer, tuduhan-tuduhan yang zaman dulu selalu ada ya. Dia hidup si Lucifer itu memakai manusia, orang Indonesia yang masuk ke jum-jum orang Kristen. Kita harus bersiap siaga untuk menjawab segala tantang-tantang mereka. Kita bersyukur ya. Allah itu siapa? Daripada mereka, Allah mereka yang ada di awan-awan nggak tahu, nggak pernah menunjukkan secara gentleman. Tapi Allah kita melalui perjalanan bangsa Israel, kita tahu menunjuk Abraham dan pada akhirnya melalui firman-Nya Yesus Kristus. Dan itu fakta sejarah semua telah ditunjukkan. Bukan hanya di Alkitab, boy, banyak manuskrip, banyak segala bukti-bukti arkeologis, yaitu Yesus Kristus di kerjaan-kerjaan waktu Roma apa semua banyak catatan sejarah. Allah kita itu nyata menunjukkan eksistensi dirinya. Kita diberi hikmat untuk melihat perjalanan bangsa saudara ya daripada yang sebelah. Ya. Nah, itu maaf ya, bukan itu maksud kita, karena saya merasa lihat, aduh gila semua ya. Itulah untuk itu kita harus bersekutu turut saudara ya. Baiklah, kita awali persuan kita renungan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Datang menyembah, berlutut, memohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami di dunia yang sementara ini, dunia yang tidak akan lebih baik lagi Tuhan. Kami tahu janji-janji firman-Mu Tuhan. Satu negeri yang Kau janjikan buat kami, itu fakta bukan fiktif. Itu berupa satu tempat yang sangat indah yang sesuai yang Kau janjikan. Untuk kuatkan kami melalui firman-Mu. Roh-Mu hadirlah di tempat persekutuan kami, Bapa. Kuatkan kami. Dan urapilah hamba-hamba-Mu yang bertugas. Pak DRK, biarlah melalui bibir mulut hamba-Mu perkataannya belum menjadi remah buat kami. Buka semua rahasia firman-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup. Dan juga hamba-Mu yang acara dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau pakailah untuk mengarahkan semua jalan dengan baik. Dan juga musik Ibu Murni puji-pujian boleh memberkati kami semua. Pakailah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menggetarkan surga dan isinya sekarang juga puji-pujian di Jum Sema Adonai Tuhan. Engkau pakai anak Tuhan di sini juga dimanapun berada. Jamah semua untuk memakai mulut kami untuk memuji, mengakui Engkau, mengagungkan Engkau karena layak Tuhan. Bukan Allah yang diam, Allah batu, tapi Engkau Allah hidup. Segala IT juga Engkau pakai, data apa semua Tuhan, lindungi kami Tuhan. Karena janji-Mu firman Tuhan akan disebarkan seluruh dunia melalui IT
Untuk itulah Tuhan Engkau pakailah. Si iblis juga akan berusaha mengganggu ini. Segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus kami usir nyala Engkau dari jumlah semua dunia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai acara ini. Amin. Terima kasih. Untuk penyembahan kita yang pertama kita undang, kita pakai mulut kita. Oleh Anda joget atau apapun di tempat saudara ya. Ya Tuhan, tiap jam, tiap saat ku perlu Engkau. Kami persilakan Ibu Murni. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin Tuhan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Waduh, amin, amin. Pujian yang sangat bagus ya. Biar dari mulut kita selalu keluar pengakuan ya. Kita pun pakai doa perbantuan pujian selalu kita lakukan setiap saat. Kita beri pengakuannya Tuhan. Tiap saat ku perlu Engkau. Suka duka kita satu minggu ini pasti Tuhan tahu. Dia akan latih kita. Dan Tuhan pada akhirnya akan mengajar kita untuk mengerti maksud hidup ini. Itu. Jangan sampai suka duka kita tidak mengerti apa maksud perjalanan ini.
supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Itulah caranya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, renungan pagi akan diberikan berkat firman-firman Tuhan oleh hambanya Pak Derga. Tahun kebangkitan pahlawan. Aduh, pahlawan-pahlawan Alkitab banyak saudara. Dan juga pahlawan itu kita lah sekarang akan tunjukkan bagi dunia yang selalu menanya, kalian menyembah mayat. Oh bukan, itu kan dari matamu yang buta. Kalau mata yang lain kamu lihat, itulah harus kita tunjukkan. Ini loh, bukan kami menyembah Allah yang bukan menyembah manusia, ya. Kami persilakan hambanya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi waktu Indonesia dan dimanapun saudara-saudaraku berada. Untuk hari ini kita kembali bersama-sama di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah banyak hal yang harus kita kerjakan, tetapi kita masih memberikan waktu yang terbaik untuk kita duduk di hadirat Tuhan, untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan sangat bangga tatkala saya masih melihat atau mendengar masih ada banyak orang-orang percaya yang masih mengingat akan Tuhan. Sebab apa, saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak hal cerita, kita mendengar kabar-kabar bahwa ada banyak anak-anak Tuhan yang mundur, anak-anak Tuhan yang kecewa, anak-anak Tuhan yang berhenti begitu saja dari sekian lama menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, tiba-tiba melupakan, bahkan mendengar kata Tuhan pun alergi, sehingga membuat akhirnya dirinya lari dan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, di hari-hari yang dimana kita nanti-nantikan, kita percaya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Bukan lagi datang sebagai bayi, tetapi dia akan datang sebagai Raja yang di dalam kemuliaan. Dia datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi bagi kita yang percaya, dia datang menjemput kita dan membawa kita untuk masuk dalam perjamuan, pesta perjamuan kawin anak domba. Dan kita layak diberikan tempat karena Tuhan pergi ke surga, tidak lain dia menyediakan tempat bagi kita. Maka bersyukurlah kita yang didapati oleh Tuhan, kita setia, kita berkenan, kita punya iman di bumi ini untuk berjumpa dengan dia. Karena suatu kelak ada banyak orang yang malu, ada banyak orang yang takut atau menghindar karena dia merasa dia orang yang tidak layak. Tetapi saudaraku, apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan mau kita tetap setia sampai garis akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini temanya adalah tahun kebangkitan generasi pahlawan. Saya merindukan saudaraku semua bahwa kita ini menjadi seorang yang berbeda. Kenapa? Karena kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Karena yang mengerti kebenaran, yang ada di dalam kebenaran, hanyalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, di pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, dimanapun kita berada, mari kita evaluasi diri. Kalau ada hal yang membuat kita mungkin sudah lama membaca firman Tuhan, sudah lama mungkin kita bolong-bolong, atau kita juga sudah
jarang pergi ke tempat beribadah karena keadaan atau apapun. Yang jelas yang tahu adalah kita sendiri. Kalau kita mungkin menyisihkan waktu untuk Tuhan itu sangat-sangat sedikit dibanding kesibukan kita, biarlah masing-masing pribadi kita berserah kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Karena apapun alasan kita, apapun keadaan kita harus bisa memberikan porsi yang maksimal untuk Tuhan. Setidaknya 50-50 itu luar biasa kalau kita bisa lakukan. Karena di mana kalau roh kita ini lemah, maka saya percaya jiwa dan tubuh juga akan lemah, bahkan lebih lemah. Sebab yang terutama, yang pertama itu dari roh. Kalau roh kita ini sehat, kalau roh kita ini kenyang, kalau roh kita ini dipuaskan, maka itu akan otomatis mengalir ke jiwa kita. Jiwa kita juga tidak kalang kabut, jiwa kita juga tidak kacau. Kalau orang Jawa bilang tidak kemrungsung, ya saudaraku, pikirannya tenang, hati tenang, maka kita akan bisa berdoa, kita akan bisa menghadap Tuhan dengan baik. Tetapi kalau kita sudah kacau pikiran kita, sudah tidak fokus, apalagi kita mau memikirkan tentang kebenaran, pasti akan lebih sulit. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita juga memberikan porsi yang terbaik untuk Tuhan. Biarkan hidup kita ini dibimbing, diisi, dipenuhi apa yang dari Tuhan. Sehingga di jiwa dan tubuh kita akan pasti terasa ringan, pasti terasa enak. Ada banyak orang yang hidupnya mereka tidak mau diproses oleh Tuhan. Dia maunya seperti kayak mau menolong Tuhan. Sepertinya kayak mau dengan caranya sendiri. Tapi ketika tidak bisa, di situ baru kebingungan. Saudara, kalau kita ngerti cara daripada Tuhan bekerja di dalam hidup kita, maka kita pasti kalau menemukan akan jauh lebih enak. Seperti murid-murid Yesus, kalau kita tahu, kemarin saya singgung sedikit, bahwa mereka sebelum mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, dengan dekat di dalam kuasa kebangkitannya, mereka takut, mereka masih menganggap Tuhan dengan keraguan-raguan, dengan kebimbangan. Sudah bertahun-tahun bersama dengan Tuhan, bahkan dikhususkan oleh Tuhan Yesus, kepadanya diberi pengertian, bukan hanya perumpamaan, tetapi mereka selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka masih tidak mengerti. Bahkan ketika Yesus ditangkap, betapa kalang kabutnya mereka. Mereka kebingungan, ketakutan, dan tidak tahu harus apa yang mereka kerjakan. Seakan-akan sudah selesai, sudah cukup perjalanan hidup mereka. Sehingga ada yang mengakhiri dengan bunuh diri, ada yang kembali ke tempat mula-mula dalam hidupnya. Tidak ada semangat hidup. Mereka tidak menyatakan diri bahwa mereka adalah pahlawan Tuhan. Mereka tidak menyatakan diri bahwa mereka adalah menjadi saksinya Tuhan. Mereka tidak menyatakan diri bahwa mereka dipilih Tuhan. Mereka adalah, predikatnya adalah rasul, hamba Tuhan, yang dikhususkan Tuhan. Tetapi mereka semua memilih kembali ke tempat asal mereka, ke dunia lama mereka. Yang sampai akhirnya dalam kasih Tuhan, Tuhan menjumpai mereka satu persatu. Dan kita tahu di dalam kitab
para rasul-rasul, kisah para rasul. Di situ kita ketahui mereka menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dari yang penakut, dari yang sembunyi, dari yang lari meninggalkan Tuhan, dari orang yang menyangkal Yesus, dan sebagainya. Mereka berani dan memiliki jiwa kepahlawanan. Dan akhirnya mereka melayani Tuhan sampai garis akhir. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita rindu dan kita mau hidup kita ini dipakai Tuhan, bukan? Hidup kita ini menggenapi rencana Tuhan, bukan? Hidup ini di mana berjalan seperti yang Tuhan mau. Pasti semuanya akan mau. Tetapi bukan berarti saat kita mengikut Tuhan, kita lepas dari proses yang Tuhan mau. Semua melewati proses. Dan dalam proses inilah yang harus kita ketahui. Karena Tuhan mau supaya kita itu bukan seperti anak-anak. Tetapi yang Tuhan mau kita dewasa rohani. Seorang yang siap sebagai mempelai Kristus. Maka orang yang mau menjadi mempelai Kristus harus dewasa. Kalau kita masih kanak-kanak, bagaimana mungkin kita akan menjadi mempelai? Sebab itu mari kita buang kekanak-kanakan kita. Cara pandang kita yang salah terhadap Tuhan. Cara kita mengukur Tuhan dengan diri kita. Kita harus menilainya bukan berdasarkan otak kita manusia yang kecil. Bukan berdasarkan kemampuan dan kekuatan kita. Tetapi bagaimana roh Tuhan mau bekerja bersama dengan kita. Seperti Maria pada waktu dijumpai malaikat Gabriel. Sebetulnya Maria bisa meresponi, cara merespon dia. Maka dia dipakai oleh Tuhan. Kalau seandainya dia merespon salah, dia berpikir, oh aku nggak mau, aku belum menikah kok hamil, aku belum menikah kok harus melahirkan. Wah ini di sini hukumnya, nanti dirajam batu, wah nanti konflik, wah nanti terjadi masalah dalam keluarga. Aku nggak mau. Kalau misalkan Maria menolak, itu sah-sah saja. Tetapi Maria, dia melakukan yang terbaik. Dia berkata, aku ini hanyalah hamba. Jadilah seperti yang engkau mau. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Itu respon Maria yang luar biasa. Yang akhirnya lahirlah generasi sebagai penyelamat dunia. Sebagai pahlawan bagi dunia, bagi manusia. Satu-satunya sekali untuk selamanya. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia datang untuk mengambil semua kutuk kita. Dia datang untuk menyelesaikan semua perselisihan, perseteruan antara manusia dengan Tuhan. Dan kita minggu depan, kita akan memperingati akan hal itu. Saudara, maka saya angkat tema ini. Mari bangkitlah anak Tuhan. Saudara, saya teringat di dalam Matius 10 ayat 16. Itu berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kalau misalkan saudara bayangkan atau kita gambarkan posisi kita sekarang ini. Atau kita melihat domba yang dilepas dan dikelilingi oleh serigala.
Maka secara pikiran nalar kita, pasti kita berkata, kalau kita melihat secara langsung, habislah domba itu. Karena kita tahu domba apa senjatanya. Domba itu apa kekuatannya. Kecuali kalau domba itu dia lari ke gunung batu. Dia lari ke lereng-lereng gunung. Di situ dia bisa menang. Di situ serangan dari binatang buas mendapat tipuan. Ada banyak binatang buas. Dia cepat lari, dia bisa lebih menang. Tetapi ketika ada di lereng gunung, dia jatuh dan mati. Karena dia tidak terbiasa di tempat itu. Gambaran ini, saudaraku, membawa kita. Memang secara manusia, kita tidak bisa berbuat apa di tengah-tengah serigala yang buas. Tapi kalau kita datang ke Gunung Batu, kalau kita tahu cara kita bisa menolong diri kita, memang bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya Tuhan yang bisa merekayasa, yang membuat akhirnya serigala itu satu persatu jatuh, terguling, dan mati. Nah, saudaraku, firman-Nya berkata bahwa supaya kita ini cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saya nyatakan kepada saudara, serigala itu bisa saja banyak hal yang menyerang di sekitar kita. Kita terhimpit mungkin karena ekonomi, kita terhimpit karena masalah yang besar, kita terhimpit karena kita mempertahankan hidup kita karena nama Yesus, itu juga bisa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat situasi yang terjadi, tiba-tiba kita bisa mengubahnya, dan kita menjadi seorang pahlawan yang menang. Karena apa? Destiny yang Tuhan tetapkan bagi kita, kita adalah lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan sampai ketika kita diizinkan ada goncangan dalam dunia ini, kita muncul tidak sebagai pahlawan, tetapi kita seperti pada waktu itu Gideon yang sembunyi. Walaupun di dalam kesembunyiannya Tuhan tahu. Dan tiba-tiba Tuhan datang melalui malaikatnya, menjumpai Gideon dan berkata, "Hei kamu pahlawan Tuhan." Sekalipun Tuhan tahu Gideon ketakutan, tidak seberapa yang dia miliki dalam hidupnya. Saudara, kita memang domba. Mungkin tidak ada senjata yang hebat seperti binatang-binatang buas. Tapi kalau kita ngerti, tatkala Tuhan bawa kita, tatkala Tuhan angkat kita, maka tidak ada satupun yang dapat menggeser hidup kita, katakanlah. Tidak ada satupun yang dapat mengganggu, bahkan menerkam kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Maka saya nyatakan kepada saudaraku semuanya, ini tahun di mana kita bangkit menjadi generasi sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Bukankah Yesus telah mengalahkan maut? Bukankah Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita? Dia rela dihina, disiksa, dicambuk, berlumuran darah. Bahkan dia harus memikul salib kayu yang kasar, yang berat, dengan ketidakberdayaannya sebagaimana Tuhan mengosongkan dirinya dari yang penuh kuasa menjadi
seorang hamba yang mengosongkan dirinya, yang tidak menonjolkan kekuatan dan kekuasaannya. Dia hilangkan semua, menjadi orang yang tidak berdaya. Karena satu tujuan, di mana Tuhan mau kita menjadi pahlawan yang gagah perkasa, menjadi seorang yang lebih dari pemenang, yang Tuhan mau kita menjadi orang yang bebas dari belenggu si jahat. Sehingga menggenapi firman Tuhan bahwa tumit manusia, kaki manusia akan menginjak atau meremukkan kepala ular. Itulah kepahlawanan kita. Saudaraku, maka kita harus menjadi seorang yang berbeda. Slide berikutnya. Nah, saudaraku, dalam Keluaran 15 ayat 3 berkata, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kalau dalam bahasa aslinya, YHWH, Yahweh atau Jehovah. Artinya, Tuhan itu pahlawan perang. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kalau saudara melihat gambar itu yang ada, saudaraku, ada satu kisah yang luar biasa, di mana itu terjadi dari tahun 98 dan sampai pada tahun 2000 ada seorang yang bernama Isabel Carter. Dia berjuang untuk supaya bebas dari perbudakan, karena mungkin karena ada debt collector atau yang lainnya, ada banyak orang-orang yang terlilit hutang, saudaraku. Nah, dia seorang aktivis yang mendorong untuk menghapus hutang-hutang negara-negara miskin. Nah, ketika konferensi G8 pada waktu itu di UK, Birmingham, nah, tiba-tiba ada banyak orang yang mengikuti dia. Bahkan sampai 70.000 manusia, sehingga terjadi sejarah, ada negara yang memiliki hutang 1.500 triliun dari 65 negara, dan ditargetkan itu bebas dengan hutang. Mereka yayasan ini dibentuk dan mereka terus berjuang. Nah, akhirnya saudaraku terjadi, dan ini mereka akhirnya ngalami karena ada satu seorang yang mau berdiri menjadi seorang pahlawan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, slide berikutnya. Ada juga, ya boleh dilihat gambar berikutnya, nah itu mereka semuanya, ya saudaraku, 25 tahun, ada yang berjuang, yang sudah mengalami, dan sampai akhirnya benar-benar bahwa rantai perbudakan dari hutang itu lepas dan terjadi. Slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Hakim-Hakim 5 ayat 2 berkata, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Pada waktu itu juga ada kisah di dalam bangsa Israel, di mana ada banyak yang menawarkan diri dengan sukarela untuk siap berperang. Karena kalau tidak ada, ya bagaimana? Karena orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian,
dengan tujuan mereka harus merebut daerah-daerah yang di mana Tuhan mau mereka rebut dan berperang, menduduki daerah-daerah itu dan menjadi bagian daripada bangsa Israel. Karena itu Tuhan yang menyuruh, Tuhan sendiri yang mengatakannya, maka mau nggak mau bangsa Israel harus dilatih menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Walaupun dalam keadaan yang terjadi, ada yang mau, ada yang tidak. Tetapi Hakim-Hakim 5 ayat 2 menyatakan mereka menawarkan diri dengan sukarela. Nah, saudaraku, kalau saya menyatakannya kepada saudara dari pengalaman-pengalaman dunia, ada 85 negara mewajibkan rakyat ikut wajib militer selama 1-3 tahun. Dan itu ada foto di mana Ibu Carrie Nation, dia berperang dengan perbudakan rokok dan alkohol. Dianggap sebagai wanita Kristen yang berdampak dan berpengaruh. Selain dengan kampanyenya, ia sempat menghancurkan barbar dengan kapaknya. Nah, saudaraku, memang hal ini apakah lazim atau tidak, ya, tetapi kadang kan ada orang yang sudah tidak tahan untuk mau melakukannya sehingga dia bisa lakukan itu. Tapi kita harus ngerti bahwa memang tidak harus seperti dengan cara itu yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Tetapi bagaimana dengan cara doa kita, bagaimana cara kita merindukan, mengharapkan kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat mengubahnya. Ya, memang kalau Ibu Carrie Nation ini ya tidak bisa untuk kita jadikan contoh, kita harus seperti itu. Ya, tetapi bagaimana di dalam hidup kita ini, di tengah-tengah serigala, kita hanya Tuhanlah yang harus berperang ganti kita. Tuhanlah yang harus di pihak kita. Sebab itu kita harus mau menyerahkan hidup kita dengan sukarela untuk kita menjadi pahlawan Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan cara kita berdoa. Saat saudara sedang jalan-jalan, entah di kota apa atau di daerah kita sendiri, sambil kita berkata-kata, memberkati daerah kita masing-masing. Misalkan kalau daerah itu ada banyak terjadi perampokan, pembunuhan, kita katakan dalam nama Yesus, daerahku penuh dengan shalom. Siapa bilang ada banyak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Maka saudara, setiap kali saudara lewat, mungkin sedang ke pasar, mungkin sedang aktivitas ke kantor kemanapun, sambil kita memuji Tuhan, kita memberkati daerah kita masing-masing. Saya percaya itu akan didengar oleh Tuhan. Bahkan saya boleh saksikan, saudara, saya sudah bertahun-tahun di Jakarta. Ada suatu tempat di Jakarta itu, kalau saya lewati, pas malam itu saya pasti lewat, seminggu sekali saya lewat daerah itu. Dan saya lihat dari ujung ke ujung, itu hampir 100 meter jaraknya. Semua dipenuhi orang-orang yang mabuk, orang-orang yang judi, orang-orang yang suka dalam gemerlapan malam. Dan mereka seakan-akan tidak perlu Tuhan. Setiap kali saya lewat situ saya sedih. Saya hanya berkata, Tuhan, saya hanya berkata dalam nama Yesus, bertobat, bertobat, bertobat dari mabuk, judi, dan sebagainya. Saudara, itu saya doakan mungkin ada 10 tahun loh, saudara. Setiap kali lewat. Dan tiba-tiba tahun ini, saudara, saya lewat, saya kaget. Tempat itu diratakan menjadi tanah. Bangunan-bangunan itu sudah rata semuanya. Tidak ada satupun satu ruang bangunan itu berdiri. Nggak tahu siapa yang mengerjakan itu, apa jalan keluarnya atau bagaimana, saya tidak ngerti. Yang jelas ketika malam itu saya lewat, saya kaget. Semua sudah rata. Dan
Saya sudah jalani kurang lebih 3 bulan ini, setiap kali saya lewat itu di tahun ini, dan belum ada bangunan berdiri lagi, dan memang sudah tidak diizinkan terjadi lagi sebagai tempat mabuk, judi, dan sebagainya. Saudara, nah itulah cara kita setidaknya seperti itu. Tempat kalau di mana itu orang berbuat yang tidak baik, atau terjadi sesuatu atmosfer yang tidak baik, tugas kita. Sebab itu kita harus tampil menjadi pahlawannya Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita? Karena yang tahu kebenaran, yang tahu bahwa di dalam diri kita ada kuasa, itu kita orang percaya. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Roh yang di dalam kita lebih besar. Maka kita harus yakin. Saat doa, yakin dengan percaya, maka besar kuasanya. Itu harus kita pegang. Tatkala kita menerima Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup kita, maka firman Allah berkata di dalam Yohanes 1 ayat 12-14, kalau saudara membaca, maka di situ kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Sebab firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, itu diam di antara kita. Jadi bukan kita lagi, bukan diri kita sendiri, melainkan ada Roh Allah, ada Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya, saudara, jangan menilai salah tentang diri kita. Kita bukan orang siapa-siapa, kita bukan orang yang tidak bisa apa-apa, tapi ketahuilah engkau adalah pahlawan Tuhan. Bangkitlah, saudaraku, biar tahun ini, biar ke depan ini, bangkit banyak generasi-generasi yang bangkit dalam kepahlawanannya. Karena dalam dirinya, bukan dirinya lagi, melainkan Kristus, melainkan Roh Kudus. Karena ada suatu destiny yang besar yang Tuhan mau melalui kita. Kita membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui kita ada perubahan yang terjadi di pemerintahan kita, di lingkungan kita, di hidup kita. Karena Tuhan sedang berkepentingan dengan kita. Mungkin kita bertanya, kenapa sih kok repot-repot harus kita? Kok Tuhan tidak lakukan langsung? Memang ada kalanya Tuhan bisa kerjakan sendiri. Tetapi ada kalanya Tuhan mencari seorang partnership. Tuhan mencari divine connection yang tepat. Ada kalanya Tuhan mau pakai kita. Supaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, mari kita benar-benar mau mengerti dalam keberadaan kita. Kita adalah ada jiwa pahlawan. Kita adalah keturunan panglima perang, yaitu Tuhan sendiri. Saudaraku, nah, dalam Hakim-Hakim 5 ayat 23, tiba-tiba terjadi dalam peristiwa, dikatakan, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habisan penduduknya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Saudara yang dikasih Tuhan bukan berarti artinya kita ini mau menolong Tuhan, ya tidak. Memang Tuhan tidak perlu kita tolong, sehingga kita tidak perlu berkoar-koar Tuhan kita besar, tetapi dalam karakter kita lain tidak. Tetapi kita artinya kita mau ambil sikap ini loh. Ada kepedulian di dalam hidup kita. Supaya jangan sampai malaikat Tuhan itu marah kepada kita. Karena apa? Kita diberi mandat Tuhan supaya menjadikan semua bangsa ini adalah murid Tuhan. Memang bukan gereja, tapi murid Tuhan. Jadi kitalah yang diutus Tuhan untuk menjadi saksinya. Kalau kita nggak ngerjain apa-apa, itu salah. Makanya tadi saya memberitahukan kepada saudara, mungkin
dengan cara doa saja. Kita harus peduli dengan cara kita suka berdoa sapaan. Kita saling mendoakan, memberkati kota demi kota. Setiap kali kita ada di mana, kita bukan hanya sekedar sebagai seorang wisatawan, tapi ada sesuatu yang kita doa bagi kesejahteraan daerah itu. Itu adalah tugas kita. Jangan sampai seperti kota Meros ini, dia sama sekali tidak mau mengerjakan apa yang dalam planningnya Tuhan, saudaraku, sehingga akhirnya malaikat Tuhan marah. Mari saudaraku, jangan kita acuh tak acuh ya. Jangan kita hanya berkata, ya semua terserah Tuhan. Tuhan pasti yang lakukan. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Ya memang benar. Tapi kita harus ngerti peka. Tatkala Tuhan pakai kita, panggil kita untuk menjadi alatnya, kita harus siap. Karena kalau kita tidak melakukan hal itu, maka kita tidak mempercepat kedatangan Tuhan. Kita mempercepat kedatangan Tuhan dengan cara apa? Supaya Injil itu tersebar ke seluruh dunia. Karena firman-Nya berkata, barulah kesudahannya. Jadi Injil itu harus disebar ke seluruh dunia. Siapa yang melakukan? Kita semua yang menjadi saksi-saksinya. Sebab Tuhan pasti akan bertanya, bukan berapa uangmu, bukan berapa keluargamu, jumlah keluargamu, berapa anakmu, tidak. Tentunya Tuhan sangat senang tatkala kita datang membawa jiwa-jiwa. Jiwa kepahlawanan ada di dalam diri kita. Saudaraku, ada seorang yang bernama John Hancock. Ya. Dia adalah salah seorang pendiri, ada yang ada di USA. Dia pengusaha kaya, saudaraku. Karena dapat warisan usaha dari pamannya. Bahkan mereka menjadi bendahara di Universitas Harvard. Dan kegerakan kemerdekaan Amerika pada waktu itu. Bahkan juga memimpin kemerdekaan yang dari UK, Inggris. Nah, sebenarnya dia juga ada seorang presiden Amerika pertama lebih cepat, John Hancock daripada George Washington. Sebab apa? Yang dia kerjakan sangat luar biasa. Dia murah hatinya berbagi-bagi. Ya, dia hanya berbagi kayu bakar loh saudaraku dalam sejarah itu. Bagi para pekerja miskin. Dia menjunjung tinggi nilai kekristenan dalam pemerintahan Amerika Serikat. Sehingga pada waktu itu ada seorang berbagai gubernur negara bagian lain menyerukan. Akhirnya terjadi pertobatan. Terjadi orang-orang cinta sama Tuhan. Sehingga membuat negara Amerika menjadi negara yang sangat maju, bahkan ditakuti oleh dunia. Karena apa? Salah satu, ada seorang pahlawan iman, John Hancock, yang bisa mewarisi yang baik bagi negaranya waktu itu. Saudara, maka kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita berbagi dengan lingkungan kita. Mungkin dengan berbagi nasi bungkus. Kami sering lakukan itu, saudaraku, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ke tempat daerah lain. Kita bagi-bagi nasi bungkus ke anak-anak jalanan dan sebagainya. Mungkin dari hal yang kecil yang sampai akhirnya Tuhan bisa lihat engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Sampai akhirnya Tuhan boleh bawa kita masuk dalam perkara yang besar. Selanjutnya saudaraku, slide berikutnya. 1 Samuel 16 ayat 18. Aku melihat seorang anak muda di Bethlehem, putra Isai. Ia ahli main kecapi, juga seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ia pandai bicara dan berwajah tampan. Selain itu, Tuhan menyertai dia. Kita tahu kisah tentang Daud ini. Saudaraku, dari yang tidak seakan-akan tidak dipedulikan, tidak dihiraukan oleh masyarakat.
Tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia tahu apa yang dilakukan, memuji, menyembah, berdoa, bermazmur, itu saja yang dia naikkan. Tiba-tiba bisa berubah hidupnya. Saudaraku, kalau kita mau mengalami peningkatan hidup, perubahan hidup, keajaiban hidup kita, mulai dari diri kita, memberi diri untuk Tuhan. Suatu kelak kita akan tahu saatnya Tuhan angkat kita. Tuhan angkat kita. Kita adalah seorang pahlawan yang gagah perkata. Di mana akhirnya Daud menjadi sejarah satu-satunya orang yang berani dari semua orang, termasuk tentara-tentara, tidak ada yang berani melawan Goliat. Hanya dia yang bisa membunuh pertama kali Goliat raksasa itu dikalahkan. Bukan dengan senjata pedang ataupun alat perang lainnya. Hanya dengan mainan dia. Batu, ali-ali yang dia kerjakan. Seperti dia lakukan sebagai masyarakat biasa. Terjadi. Slide berikutnya, saudaraku. Maka saudaraku, mari kita percaya ya, ada hal yang harus kita lakukan, sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, saya akan katakan kepada saudara semua untuk menyingkat waktu pada hari ini. Maka saudaraku, maka hati-hatilah dengan jebakan-jebakan yang ada di dunia ini. Serigala-serigala yang ada di sekitar kita ini sedang menjebak kita. Apalagi dengan teknologi-teknologi yang canggih ini, hati-hati. Ada orang yang ceroboh yang tidak tahu, tiba-tiba ketika mencet sesuatu di media, tiba-tiba dalam sekejap uangnya hilang. Maka kita harus berhati-hati. Itu gambaran jebakan-jebakan serigala yang mau menghancurkan hidup kita dalam sekejap. Atau dengan berita-berita hoak, hal-hal apapun yang menjatuhkan kita, hal-hal apapun yang mengejutkan keadaan kita harus selalu dengan baik. Kita harus hidup baik ya dengan gembala agung kita, dekat dengan gembala agung kita. Ingat, kita adalah domba. Maka yang bisa menolong kita adalah Sang Gembala. Kita tahu Tuhan kita adalah gembala yang agung. Dia adalah gembala yang baik. Nah, saudaraku, saya kupas sekali lagi saya boleh mengakhiri renungan ini. Tadi Tuhan berkata dalam firman-Nya, Matius 10 ayat 16. Mari kita cerdik, ya saudaraku. Cerdik di sini berarti kita cepat mengerti keadaan. Situasi keadaan ini sedang apa. Jangan kita terlena. Jangan kita tidak tahu menilai zaman. Ada banyak orang mengerti waktu di zaman Yesus juga. Ada banyak orang bertanya. Dia dan Tuhan menjawab. Kamu tahu kalau ini musim hujan. Kamu tahu kalau ini akan musim panas. Tetapi menilai zaman kamu tidak tahu. Maka saudara, ini sangat penting. Mari cerdiklah kita mengerti dalam keadaan. Keadaan ini bagaimana? Dalam keadaan gawat darurat kita ngerti nggak bagaimana kita menyelamatkan diri? Kita harus tahu. Kalau kita nggak cerdik, saudaraku, ya kita akan digerus oleh dunia ini, kita akan diterkam oleh serigala ini. Mari kita cepat mengerti keadaan. Berarti harus dibutuhkan apa? Kepekaan. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dibutuhkan sesuatu untuk kita sebelum melakukan sesuatu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik, dengan matang, supaya saat kita sedang kerjakan itu tepat dan benar. Ya, jadi cepat mengerti keadaan, situasi, dan kita tahu jalan keluarnya. Kalau kita sedang menghadapi sesuatu, kita harus benar-benar ngerti. Sampai kita tahu ada jalan keluar, baru kerjakan. Jangan kita tidak tahu apa-apa, malah kita akhirnya terjebak, dan bahkan kita diterkam oleh serigala. Jadi setidaknya
kata cerdik itu seperti itu. Saudara bisa terjemahkan lagi yang lain. Mari kita benar-benar cerdik. Cerdik itu beda dengan licik. Ya saudaraku, kalau licik itu identik dengan negatif. Tapi kalau cerdik itu benar-benar kita bukan sekedar pandai, tapi kita itu berhikmat, tapi kita itu ngerti benar dengan tanggap dan cepat. Gitu. Seperti Daud tadi, dia begitu cepat mengambil tindakan. Batu itu kena ke pelipis Goliat. Nah, saudaraku, jadi tidak main-main. Ketika musuh sedang menyerang kita, kita juga tidak boleh terlena. Harus cerdik cepat, karena kita sebagai pahlawan. Yang kedua tadi dikatakan tulus. Tulus seperti merpati. Kata tulus ini berarti tidak boleh di hati dan di bibir itu beda. Antara di hidup kita dengan yang kita lakukan di dunia ini berbeda, nggak boleh. Harus sama. Itulah yang dinamakan integritas. Seorang pahlawan Kristus, seorang yang mau menjadi generasi yang baik, kita mau dipakai Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memiliki integritas yang tinggi, yang benar-benar mau transparan, apa adanya, nggak ditutup-tutupi. Sebab apapun namanya hal yang ditutup-tutupi pasti akan terbongkar. Mari saudaraku miliki karakter Kristus yang baik. Jangan kita tutup-tutupi, bumbu-bumbui dengan hal-hal yang duniawi. Tapi Tuhan mau, mari mulai bersih hati kita. Jangan kita menjadi orang yang cinta akan uang. Memang uang sangat perlu untuk kita pakai. Tapi bukan berarti kita menjadi buta, menjadi semua halal demi untuk meraih keuntungan dan sebagainya. Tapi yang jelas kita tahu, cinta akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Maka saudara bisa koreksi sendiri. Jangan sampai mata gelap hidup kita ini lupa Tuhan. Hanya mengejar uang, uang, uang. Semua ada batasnya. Di dunia ini pada waktunya uang tidak ada nilainya. Kalau uang sudah berupa digital mau apa? Dan sebagainya. Kita harus siapkan diri kita. Kita tidak boleh dikuasai oleh roh mamon. Tapi roh kudus. Maka kita harus tahu tahun-tahun ini ke depan. Mari buat hati kita tahu, kita cerdik dan hati kita tulus. Murni di hadapan Tuhan, kata Rasul Paulus. Nah, Kolose 3 ayat 22 saya teringat. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, di pekerjaan kita juga ayo, kita jangan main-main. Lakukan yang benar. Lakukan yang dengan sesungguh-sungguhnya. Dengan tulus hati. Kita mengerjakannya seperti melakukan untuk Tuhan. Kalau di ayat berikutnya. Kita lakukan itu. Lakukan seperti untuk Tuhan. Dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Jadi dalam hidup ini ayo kerjakan yang baik. Jangan gegabah. Jangan main-main. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita kerjakan dengan baik, maka Tuhan akan mengangkat kita. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Maka saudaraku, oleh karena itu, kita harus hidup dalam ketaatan. Taat kepada Tuhan-Tuhan kita, pimpinan kita, apapun yang mereka mau lakukanlah yang baik. Yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, saya memberikan tip yang paling akhir di sini, senjata-senjata untuk menghadapi serigala. Salah satunya adalah sabar dan menguasai diri. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, Amsal 16:32 ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kita harus sabar. Tidak boleh gembrusung, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh asal-asalan. Kalau kita salah, serigala menerkam kita. Penyesalan akhirnya terjadi. Maka harus benar-benar diperhitungkan. Ya, ingat, kita punya gembala. Kita harus nurut sama gembala.
jangan kita keluar dari jalurnya gembala. Sebab kalau di luar negeri atau domba, itu gembala di belakang atau di depannya. Nah, kita pasti tahu kalau bebek itu jalan sendiri. Tetapi kalau domba, gembala sebetulnya gembalanya di depan. Iya, di depan. Kita mengikutinya. Nah, jadi gembala ini tidak bisa perhatikan kita terus-menerus. Saat berjalan kita harus mengikuti. Kalau kita meleng atau kita melenceng ke kanan ke kiri, udah diterkam. Nah, jadi kita harus ngerti, ngikut gembala, ngikut suara gembala. Kita ngikut apa yang Tuhan mau. Yang berikutnya, ya, jadi contoh tadi Daud itu sabar menanti. Sekalipun dia diurapi menjadi raja, dia tidak langsung datang ke tempat kerajaan, langsung ngomong ke Saul, "Hei, Pak Saul, aku diurapi menjadi raja. Sekarang aku yang harus menggantikan Anda. Anda harus cepat turun, aku adalah raja. Ini seorang nabi yang mengurapi aku." Daud tidak pernah begitu. Tetapi dia tetap aja lakukan apa yang dia lakukan seperti biasa. Sampai akhirnya Tuhan yang angkat sendiri. Jadi sabar ini seperti itu. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang Tuhan mau. Kalau itu belum waktunya kita ada di tempat itu, maka jangan sampai kita merebut. Ada banyak orang pingin kedudukan, pingin kekuasaan, dia singkirkan orang dengan cara yang tidak baik. Ingat, seorang pahlawan yang baik di hadapan Tuhan, sabar, menunggu waktu yang tepat. Seperti seorang petani harus sabar menunggu apa yang dia tanam sampai musim tuaian itu terjadi. Kalau semuanya ditunggu dengan baik, dengan sabar, maka hasil tuaiannya juga nyata baik. Tapi kalau misalkan kita nggak sabar, ya pasti hasil tuaiannya juga nggak baik. Nah, itu. Yang kedua tadi, menguasai diri. Ayo kita mau memiliki roh penguasaan diri. Ya, salah satu daripada buah roh itu adalah menguasai diri. Nah, saudaraku, saat kita ngerti menguasai diri, maka segala sesuatu juga tepat. Kita tidak sombong, kita tidak merasa lebih bisa, kita tidak merasa lebih kuat, tapi semua harus dengan baik. Kuasai diri kita sendiri. Sebab orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dengan diam-diam, kalau kita bisa kuasai diri, maka kita akan menjadi orang yang kuat, yang melebihi orang yang merebut kota. Saudara akan terima jatah yang ajaib. Saudara akan bisa menjarah apa yang kita akan jarah. Tatkala kita mau menguasai diri dan taat dengan Tuhan. Yang selanjutnya adalah bagaimana senjata kita menghadapi serigala dengan hikmat. Amsal 14 ayat 18. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibodohi karena yang ditipu karena kebodohan kita sendiri, kecerobohan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Tapi Tuhan mau hikmat. Hikmat itu adalah permulaan takut akan Tuhan. Kalau saudara takut akan Tuhan, maka saya percaya pasti saudara akan tepat dalam melakukan segala hal. Di sini hikmat itu perlu. Kita perlu takut akan Tuhan. Kita perlu pengetahuan apa yang daripada Tuhan. Supaya bukan dengan cara kita, tapi cara Tuhan. Nah, dalam cerdik saya ingat Amsal 13 ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang berbar membeberkan kebodohan. Jadi jangan kita membeberkan kebodohan kita. Ya, tetapi kita harus tahu dengan hikmat dijadiin satu. Pengetahuan dan hikmat akan membuat kita menjadi orang yang cerdik. Jadi saudaraku, dan yang paling akhir adalah takut akan Tuhan. Mari kalau kita takut akan Tuhan, itu dalam Yesaya 11 ayat 2 mengatakan, roh Tuhan akan ada padanya
roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Maka di sini kita lihat bahwa ada ketujuh roh Allah sebetulnya, kalau saudara ngerti. Itu kalau ada dengan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Ayat yang paling akhir saya katakan, Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu dan kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Yesaya 33 ayat 6. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya katakan bangkitlah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saya rindu gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita mau membangun dari tahun 2024 ini, tahun kebangkitan generasi pahlawan. Tahun yang mengerti akan keadaan yang sesungguhnya, kita peduli. Kita bukan orang yang cuek, kita bukan orang yang tidak mengerti Tuhan. Tapi setidaknya kita tahu bahwa kita ini ada di tengah-tengah serigala. Tetapi apapun keadaannya, kalau kita bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah pahlawan perang. Kalau kita mau menjadi orang yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan, di mana kita cerdik, kita tulus, ya saudaraku ya, maka kita boleh menjadi bagian orang-orang yang penuh dengan hikmat, kita takut akan Tuhan, maka sesungguhnya dunia ada di dalam genggaman kita. Kita menjadi orang yang lebih dari pemenang, merebut kemenangan sampai Tuhan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam. Terima kasih ya. Firman Tuhan yang bagus ya. Jadi maksud Tuhan, kita harus sebagai pejuang-pejuang pahlawan ya, akan memberikan kemenangan. Tujuan apa pada akhirnya? Supaya jiwa-jiwa yang ditahan iblis harus kita rebut dan harus diselamatkan. Kalaupun Tuhan memberikan kita kekayaan, janganlah seperti orang kaya sekarang ini. Mereka bingung mau menghabiskan kemana. Tapi itu semua harus kita pakai untuk melebarkan kerajaannya di bumi. Baiklah, kita dengar satu pujian. Tetap ku pegang salibmu. Kami persilakan. Sambil kita renungkan firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti. Amin Tuhan. Jalan dengan tanpa harapan. Oh Tuhan, anak-anak. Namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Amin, amin. Bernyanyi saudara. Dan kayu yang kasar merubahku. Amin. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari
Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti. Jangan engkau Jalan dengan tanpa harapan. itu mati bidas Namun tangan yang berlubang paku kemenangan menjamah jadi hidup baru. Saudara berubah tadi. Dan kayu yang kasar merubahku. Ucapan saudara Tuhan sudah berubah. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Apa yang menyebabkan kegagalan kita, saudara? Apa yang menyebabkan kita sering diterkam oleh serigala? Memang kita ditempatkan dalam dunia yang dikuasai iblis, tapi ingat, kita anak-anak Tuhan yang sudah pemenang, sudah menang atas dunia ini. Saudara adalah pahlawan-pahlawan iman yang saat ini dunia akan lihat dan harus kita buktikan. Ingat saudara, tapi kita harus minta hikmat Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus pegang janji-janji Tuhan. Kita tidak boleh kompromi dengan dunia ini. Kita harus terus doa, pegang janji Tuhan, memuji namanya. Itulah kunci kemenangan kita. Jangan saudara diintimidasi oleh iblis. Mari kita berdoa. Saudara juga berdoa. Ingat. Firman Tuhan yang sangat menguatkan kita, saudara. Betul-betul sangat menguatkan kita. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami. Kami sadar, kami anak-anak-Mu. Kami harus pemenang. Kami tidak lagi mau kalah terus-menerus. Diinjak oleh si ular, diinjak oleh serigala. Kami harus sadar saat ini harus bangkit. Kami harus sebagai pahlawan-pahlawan-Mu
untuk merebut satu kota yang dikuasai iblis, untuk merebut jiwa-jiwa yang ditawan oleh iblis. Kami ingin Engkau pakai Tuhan. Engkau sudah janjikan itu. Sadarkan anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami bergerak saat ini. Kami bangkit. Kami jangan terus menoleh segala kegagalan kami. Jangan terus kami menoleh segala kekalahan kami. Itu sudah harus kami lewati. Karena Engkau sudah pemenang. Sudah melewati tipu-tipuan iblis. Siksaan iblis. Engkau sudah jadi pemenang. Bila kau melihat salib Tuhan. Oh Bapa di surga. Bangkitkan anak-Mu saat ini. Supaya kami tidak dibodoh oleh iblis. Beri anak-Mu bila saat ini kekurangan hikmat Tuhan. Supaya mereka berhikmat. Dengan memegang-megang janji firman Tuhan. Firman-Mu penuh nasihat. Itu yang harus kami lakukan. Jangan kami sering dikuasai pikiran kami. Tapi pun, kalaupun ada nama yang pintar, tapi harus berdasarkan firman Tuhan. Berserah padamu Tuhan. Biar kami bekerja keras. Selama di dunia ini Engkau tempatkan. Supaya hidup kami berarti buat dunia ini. Dan harus kami tunjukkan, kami bangga akan pemenang membawa jiwa-jiwa. Engkau pakailah kami semua Bapa. Oh Bapa. Jangan kau lihat. Jangan kau biarkan anak Tuhan saat ini. Satu pun terlewatkan Bapa. Jamah mereka saat ini Tuhan. Bangunkan mereka Tuhan. Kami harus sebagai pahlawan-pahlawan. Kami harus merebut kota itu lagi. Yang sudah dikuasai oleh iblis. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang kudus bekerjalah di kami. Jiwa yang sudah lesu Engkau kuatkan. Beri mereka pengharapan terus. Hamba-Mu juga Engkau pakai terus Tuhan. Untuk memberkati kami semua. Dan untuk mengabarkan Injil-Mu. Merebut jiwa-jiwa yang ditawan oleh iblis. Beri dia karunia roh yang akan sebagai senjata yang dipakai untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagai penerang. Supaya mereka melihat keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, saudara di Jumsema Adonai yang setia mengikuti renungan pagi dari awal hingga akhirnya. Saudara, acara renungan pagi pada jam yang sama 5.30 waktu Indonesia Barat tetap kita lakukan ya. Dan hari Minggu kita tidak ada renungan pagi, kita ikut kebaktian di jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Senin dan Sabtu kita ada acara doa sahabat, kita tidak live kan. Mari saudara kita undang, kita semakin banyak berdoa buat diri kita, berdoa buat saudara kita, berdoa buat negara kita, berdoa buat lingkungan kita. Ya. Supaya kita kuat terus. Dan kita lihat janji-janji Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita semua. Baiklah, sebelum kita tutup acara ini, kami persilakan hambanya untuk memberikan doa berkat. Kamu persilakan Pendeta Daniel Rukisno.
Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi kita menghadap Tuhan. Dan saya teringat saudaraku, hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa Israel, sehingga pasti tempat kubur Esther akan banyak dikunjungi hari ini, karena hari ini tepat hari di mana hari raya pembalikan keadaan, hari raya Purim, saudaraku. Jadi tepat tanggal 23 ataupun tanggal 24, tanggal 23 sore nanti. Saudara, kita percaya hidup kita juga terjadi pembalikan keadaan. Apapun keadaan kita, walaupun maut menyerang kita atau apapun, kita percaya Tuhan yang sanggup mereka-reka yang jahat menjadi yang baik, yang buruk menjadi yang baik, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepadanya. Tuhan, kami percaya hari ini Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu kekurangan kami, Engkau tahu seberapa iman kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, ampuni jikalau Kau dapati kami tidak setia, Kau dapati kami belum maksimal, bahkan belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bukankah Engkau telah rela mati bagi kami, menebus kami? Bukankah Engkau telah membuat semuanya menjadi sungguh amat baik karena pengorbanan-Mu, membebaskan kami dari jerat iblis, membebaskan kami dari belenggu dosa, ikatan si jahat, dan semuanya. Bahkan Engkau lah yang membenarkan kami sehingga kami layak menerima kasih karunia di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau bawa kami masuk di dalam hari-hari kemenangan. Kami adalah pahlawan-Mu, kami adalah orang-orang kudus-Mu yang Tuhan percayakan untuk merebut kemenangan, membawa jiwa-jiwa dan memulihkan segala sesuatu. Engkau pakai kami di akhir zaman ini. Sebab itu mari Tuhan Engkau datang menjamah kami. Kami angkat kedua belah tangan kami. Kami berserah penuh. Mari kuasa-Mu turun, jamah kami, berkati kami. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terjadi ya Tuhan, kami percaya. Anugerah-Mu, berkat-Mu tercurah bagi kami, pernyataan Roh Kudus, bahkan sampai engkau datang kali yang kedua, Engkau bawa kami masuk di dalam kerajaan surga. Termeterai di dalam darah-Mu dan jaminan kekuatan Roh Kudus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Acara Renungan Pagi hari di Zoom sama Adonai Cahaya Firman kita selesaikan, kita stop live-nya.